Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu, semua nama yang ada di cerita ini bukan nama asli narasumber. Tepat spesifik yang menjadi latar cerita pun kami samarkan seperti permintaan narasumber. Oke, selamat menikmati. Perkenalkan, nama aku Ayu. Cerita ini aku alami pada tahun 2009. Pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku sekolah di salah satu SMA ternama suatu kabupaten di Jawa Tengah. Kejadian itu bermula saat aku menjalani kemah pramuka yang wajib diikuti oleh semua siswa satu angkatanku. Ingat sekali, hari Jumat sore adalah hari pertama kita menjalani kemah. Seperti kemah pramuka pada umumnya, setelah upacara pembukaan dan mendirikan tenda, kami diberi waktu untuk istirahat, sekedar bercengkrama dengan teman satu kelompok maupun kakak-kakak pembina. Waktu itu, aku satu tenda dengan kedua sahabatku, sebut saja dia Sari dan Indah. Jadi kita bertiga seperti udah satu paket, nggak pernah bisa dipisah. Maklum, waktu itu masih hits sekali dengan yang namanya geng. Latar belakang SMP yang sama membuat kita sangat akrab. Hari pertama sepertinya nggak ada kejanggalan. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Setelah melaksanakan kegiatan wajib seperti sholat jamaah dan ngaji, kami kembali ke tenda masing-masing. Malam pertama memang belum banyak kegiatan seperti di jadwal. Kita akan kemah selama 3 hari 2 malam di lapangan dekat dengan gedung sekolah. Ayo, temenin aku ke WC yuk. Kebelet nih, kata Sari menyela obrolan dan bercandaan kami di dalam tenda. Kebiasaan kamu Sar, geser terus. Sembari menggerutu, aku beranjak berdiri. Tak menunggu lama, kami berdua berjalan menuju WC yang ada di dalam gedung sekolah. Walau banyak kakak-kakak pembina di gedung, tapi mereka berjaga di ruangan dekat dengan pintu masuk, sedangkan WC-nya berada di gedung bagian belakang. Setelah melewati lorong, kami pun sampai di WC Putri di ujung lorong sebelah kiri. Kamu tungguin ya, awas kalau ninggalin, cetus Sari sambil masuk ke bilik WC yang tengah. Karena yang paling dekat dengan lorong sepertinya ada yang memakai. Sudah tertutup soalnya. Iya ya, udah sana buruan. Dengan penerangan yang agak remang-remang dan suhu yang dingin membuat aku mulai merasa was-was. Suara air seperti orang lagi mandi jelas sekali terdengar. Sepertinya WC sebelah sedang digunakan untuk mandi, pikirku. Kurang lebih sekitar 5 menit Sari selesai buang hajat. Udah nih, yuk balik. Terlihat raut lega di wajah Sari. Suara bantingan pintu WC yang terbuat dari seng itu mengagetkan kami. WC yang sebelah tadi terbuka sendiri dan lebih kagetnya, di dalam tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi aku sangat jelas mendengar suara air seperti orang mandi di dalamnya. Tanpa sepatah kata, lantas aku menarik tangan Sari, lalu berjalan cepat meninggalkan WC tersebut. Napas kami berdua tersengal-sengal. Setelah sampai di depan, di tempat yang ramai dan penerangannya udah benar-benar terang, aku memberanikan diri bertanya kepada Sari, sekedar untuk memastikan. Sar, kamu tadi dengar kan kalau di bilik sebelah itu kayak ada orang lagi mandi? Iya, tadi aku dengar, jelas sekali malah. Raut wajah kami kian pucat. Ya sudah Sar, diem ya. Jangan ceritain ke siapa-siapa. Anggap aja nggak ada apa-apa. Semoga semuanya berjalan lancar. Doa terus ya. Aku mencoba menenangkan Sari yang benar-benar ketakutan. Walau sebenarnya aku juga sangat takut. Kami pun bergegas ke tenda lagi. Lalu mencoba pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kegiatan malam itu pun berjalan semestinya. Jam 11 malam semua sudah tertidur pulas. Aku lihat sekilas Sari pun ikut tidur pulas. Mungkin dia kecapean, pikirku.
Entah kenapa aku selalu teringat kejadian di WC tersebut. Kejadian itu membuatku susah tidur malam ini. 1,5 jam aku berdoa, sekedar untuk menenangkan diri. Akhirnya berubah kantuk juga. Hari kedua sangat melelahkan. Dari menjalankan berbagai lomba, sampai jalan-jalan menyeberangi sungai telah kami lakukan. Syukurlah aku lihat Sari hari ini cerita seperti biasanya. Rupanya padatnya kegiatan hari ini cukup membuat dia lupa kejadian semalam. Sampai sore, kami sangat menikmati kegiatan yang melelahkan ini. Tara, nih aku buatin mie spesial buat kalian berdua. Sang koki tim kami indah memudarkan lamunanku. Dengan sigap kami langsung memakan habis masakannya Indah. Seperti jadwal, sore ini kami bisa istirahat panjang sampai pukul 10 malam. Sebelum jeritan malam dimulai, pesta api unggun dan pertunjukan akustik menjadi penghibur kami. Semuanya terlihat gembira sekali, kecuali aku. Aku merasa tertawanya anak-anak seperti ada yang beda. Ayo, kamu kenapa? Nggak apa-apa dah. Kayaknya aku lapar lagi deh. Hehe. Dasar manja. Sini aku buatin mie gelas. Hehe. Pengertian banget nih Bu Koki. Tepat pukul 10 malam, briefing kegiatan jeritan malam dimulai. Dari upacara pembukaan jeritan malam, satu persatu mulai berjalan menuju sebuah bukit dekat sekolah kami. Kali ini kami berlima, Sigit dan Angga satu kelompok bersama kami. Sigit, jagain aku ya. Si Centelinda mulai beraksi. Iya, aku jagain semuanya kok. Gak usah takut, saut Sigit sambil tertawa. Sigit yang juga ketua kelas berasa jadi pelindung kami berempat. Ya, soalnya si Angga juga penakut. Setelah menunggu giliran, kelompok kami mulai berjalan beriringan dan mulai menjauh dari lapangan. Lilin-lilin sepanjang jalan setapak menjadi petunjuk rute sekaligus satu-satunya penerangan bagi kami. Setiap kelompok berjarak cukup jauh, sampai kami tidak bisa melihat mereka. Bukitnya serem juga ya, banyak pemakamannya. Sari yang gaya bicaranya selalu ceplos-ceplos, malam ini seperti menjaga ucapannya dengan hati-hati dan sangat lirik. Iya sih, lumayan serem. Tapi kan di sini ada Sigit, jadi aku bisa tenang lah. Indah selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Lama-lama rute perjalanan kami mulai menanjak, dan di sepanjang jalan, sampai kanan kiri kami pemakaman tua yang seperti sudah tak terawat. Pemakamannya tuh panjang-panjang, lebih panjang dari tinggi manusia pada umumnya. Kalian lihat nggak? Sebelah sana kayak ada putih-putih terbang. Ucap Angga dengan gemeteran sembari menunjuk ke arah pohon yang cukup besar. Namun seperti pohon mati, karena dedaunannya sudah rontok semua. Gak ada apa-apa, enggak. Kakak-kakak pembina yang lagi ngerjain kita kali. Udah, jalan lagi yuk. Pos 1 udah deket tuh. Benar-benar adanya Sigit cukup menjadi penenang di kelompok kami. Aku sendiri jalan seperti tidak tenang, seperti ada yang sedang mengikuti kami. Sekelebat-sekelebat aku melihat seperti bayangan yang berpindah-pindah dari semak satu ke semak yang lain. Cahaya api yang lebih dominan memancar dari satu gubuk sekitar 100 meter di depan kami. Ya, pos 1 sejenak membuat hatiku agak tenang. 2 kakak-kakak pembina sedang menunggu kami di sana. Kami mulai mendekat ke pos tersebut. Setelah Sigit memimpin barisan, kami bersiap menerima kuis dari kakak-kakak pembina di depan kami. Akan tetapi, mataku tertuju pada sosok perempuan yang sedang duduk di ranting pohon besar atas gubuk pos ini. Sontak tubuhku kaku, wajahku pucat, dan kakiku gemeteran. Lantas aku langsung memejamkan mata sembari melafalkan doa-doa semampuku. Sesaat aku buka mataku kembali dan saat aku lihat, wanita itu masih ada di sana. Wajahnya sangat hancur, banyak darah, lalu tiba-tiba terbang sangat cepat pergi dari ranting itu. Entah kemana, mataku tak bisa menangkap tanda-tanda kehadiran makhluk itu lagi. Ayo, jawab kuis dari kakak. Panggilan Kak Indra, kakak pembina yang ada di depan, mengagetkanku.
Maaf kak, tadi soalnya apa ya? Konsentrasi makanya. Setelah menjawab semua kuis, kami bergegas menuju pos kedua sekaligus pos terakhir. Kali ini suasana semakin dingin dan menurut aku makin suram. Kami berlima pun hening tak banyak bicara. Pohon-pohon besar dan makam etnis Tionghoa di samping jalan membuat suasana semakin horor. Ayo, tadi kenapa kamu bengong gitu? Indah mulai ingin tahu. Gak apa-apa kok, nanti aku ceritain kalau udah sampai tenda, ucapku. Kamu bikin aku makin takut, bisik Sari di telingaku. Gak apa-apa kok, udah lanjutin perjalanan yuk. Tiba-tiba suara seperti benda jatuh mengagetkanku. Benda itu menjatuhi punggung Indah. Wah, ini apaan? Wah, darah, darah. Indah teriak-teriak seperti hilang kontrol. Kami juga ikut teriak ketakutan. Karena ternyata benda itu adalah kaki manusia yang putus dan masih berlumuran darah. Baju Indah juga basah sepertinya terkena darah. Sari langsung memelukku. Kami sangat ketakutan. Wah, darah. Tolong lepaskan. Indah terus teriak gak karuan. Seperti sedang mencoba melepaskan sesuatu dari lengan dan tangan kirinya. Kami yang panik, sontak teriak-teriak minta tolong. Alhasil beberapa kakak pembina berlari mendekati kami. Indah tiba-tiba jatuh terkapar. Indah, bangun dah. Sari dan Angga mendekati Indah sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Aneh, Indah seperti kaki putus tadi menghilang. Ucapku penasaran. Kami berempat dibantu kakak 3 pembina membawa Indah kembali ke gedung sekolah. Indah masih terpejam, pingsan cukup lama. Hampir 1 jam, Indah terkulai lemas di ruang istirahat kakak-kakak pembina. Satu demi satu, mulai terdengar rombongan peserta kemah melewati depan gedung sekolah menuju ke lapangan. Tak lama kemudian, Indah terbangun lalu teriak-teriak. Dia sepertinya kesurupan. Matanya melotot, lalu mendekatiku, mencekiku dengan sangat erat. Tolong, tolong. Sari teriak ketakutan melihat aku dicekik oleh Indah. Sakit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Pergi kalian, pergi. Teriak Indah yang suaranya berubah menjadi seperti nenek-nenek. Pak Taslim, guru agamaku berlari ke arahku, lalu melepaskan cengkeraman Indah di leherku. Aku sangat lemas seperti gak bisa napas. Kembalikan punya saya. Indah merancau gak jelas, seperti mencakar-cakar apapun yang ada di dekatnya. Pak Taslim yang sedang membacakan doa sambil mencoba menenangkan Indah terlihat kewalahan. Kembalikan. Indah berteriak sangat kencang sekali. Tiba-tiba Sari yang sedari tadi terdiam memelukku menangis. Menangis sangat kencang sambil terus menggenggam erat tanganku. Tapi tangisannya seperti bukan suara Sari. Dia kesurupan juga. Saut-sautan suara tangisan memenuhi isi gedung sekolah. Ternyata tak hanya siswi, para kakak pembina yang wanita juga banyak yang kesurupan secara bersamaan. Aku langsung berdiri dan menjauh dari Sari dan Indah. Suara tangisan ini seperti memenuhi isi kepalaku. Pusing sekali. Aku mencoba melawan suara-suara ini. Satu demi satu, anak-anak yang kesurupan dibawa ke ruangan. Aku mencoba menghindari suara-suara itu dengan menjauh dari pusat suara. Tapi anehnya, suara-suaranya seperti mengikuti telingaku. Aku hanya bisa terus berdoa semampuku. Indra, cepat minta tolong Pak Kiai dekat sini. Perintah Pak Taslim yang sudah tidak mampu menangani banyak sekali yang kesurupan. Dan ternyata di lapangan pun juga sama. Banyak siswi yang kesurupan juga. Aku hanya terdiam, duduk lemas di ruang tamu sekolah. Bersama beberapa kakak-kakak pembina cewek yang lain. Sedangkan yang cowok sibuk ikut membantu menangani siswi-siswi yang sedang kesurupan.
Allahu Akbar. Teriak-teriakan takbir Pak Taslim dan beberapa kiai mencoba mengeluarkan makhluk dalam siswi-siswi yang kesurupan. Tapi anehnya, saat sudah keluar, pasti ada salah satu yang kerasukan lagi seperti gantian. Malam yang sangat panjang, aku mulai tak tahan lagi. Kepalaku pusing, jeritan-jeritan seperti memenuhi isi kepalaku. Aku mulai lemas. Aku lihat dengan samar. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Tapi semua ini belum juga berakhir. Kakak-kakak pembina cewek yang ada di depanku satu persatu juga ikut kesurupan. Semakin banyak yang kesurupan, teriakan tangisan dan jeritan semakin membuat tubuhku gak karuan. Astagfirullahaladzim. Istighfarku semakin keras melihat Pak Taslim terpental ke arah lemari kaca. Sungguh suasana yang semakin mencekam. Semakin aku mempercepat doaku, rasanya semakin berat tubuhku. Sedikit-sedikit tubuhku kian tak bisa aku kontrol. Pusing sekali rasanya. Tiba-tiba sosok wanita yang tadi aku lihat di atas pohon berada di samping kananku. Sangat dekat sekali. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuhku kaku. Satu kata pun tak bisa terucap dari mulutku. Makhluk itu masuk dari belakang. Perlahan, aku mencoba melawan, tapi sudah terlambat. Aku seperti mimpi. Samar-samar di mimpi itu aku melihat Kak Indra mengambil benda kecil seperti batu akik di dekat pos 1 yang tadi kami lalui. Dia lalu menyimpannya di saku. Samar-samar aku juga melihat makhluk besar, berbadan seperti kadal namun berkepala manusia. Rambutnya panjang dan wajah yang sangat menyeramkan. Dari gerak-geriknya, dia sangat marah sama Kak Indra. Namun tak bisa menyentuh Kak Indra. Entah, aku juga gak tahu kenapa. Itu seperti mimpi yang samar-samar. Ayo, istighfar. Istighfar. Suara seorang laki-laki setengah baya yang akhir-akhir ini aku tahu namanya Pak Mu. Salah satu orang pintar yang dipanggil ke sekolah menyadarkanku. Tapi setengah sadar, aku perlahan membuka mata. Kepalaku sangat pusing sekali. Entah kenapa, setelah aku terbangun, aku melihat seperti isi gedung ini dipenuhi kuntilanak dan makhluk halus lainnya. Di atap gedung, di jendela-jendela kelas, di lorong-lorong, bahkan di aula sekalipun. Dan aku melihat dengan jelas sosok makhluk seperti kadal itu berada di tubuh Indah. Aku lalu bergegas ke arah Kak Indra. Kak, kembalikan batu akik yang tadi kakak ambil di bukit. Teriakku ke Kak Indra di depan Pakmu. Batu akik apaan sih? Kak Indra mengelak. Tadi kakak ambil batu akik kan? Itu milik penghuni sana. Ini semua karena kakak ambil batu akiknya. Sontak Pakmu mendekati Kak Indra sambil mengepalkan tangannya ke arah Kak Indra. Kembalikan sekarang. Jangan ambil sesuatu yang bukan hakmu. Ancam Pakmu. Kak Indra lalu mengeluarkan batu akik berwarna hitam pekat berbentuk oval dari celananya. Lalu Pakmu memberikannya ke Indah sembari mengutarakan permohonan maaf. Tak lama setelah itu, Indah mulai sadar dan batu akik yang tadi digenggam Indah menghilang. Satu persatu siswi kembali sadarkan diri. Aku melihat sosok perempuan yang tadi merasuki tubuhku berdiri di ujung lorong. Lalu seperti berjalan ke arah WC Putri. Lalu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Tak lama setelah itu, azan subuh mulai berkumandang. Satu persatu mulai normal kembali. Untunglah Pak Taslim yang tadi terlempar ke lemari kaca tidak terluka parah. Cuma sedikit goresan di punggung dan tangannya. Tapi cuma Kak Indra yang dari tadi aneh semenjak kejadian itu. Kak Indra seperti orang gila. Dia sering senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Lalu pas ditanya dia tidak menjawab apapun. Besoknya kita menjalankan kegiatan terakhir, yaitu upacara penutupan.
Semenjak tadi pagi aku tidak melihat Kak Indra. Belakangan aku tahu dia beranjak pulang sebelum upacara penutupan dimulai. Dan hari itu juga hari terakhir Kak Indra terlihat di lingkungan sekolah. Saat aku tanya-tanya, Kak Indra mengalami gangguan jiwa dan menghilang entah kemana. Ada yang bilang dia pindah rumah, ada yang bilang dimasukkan ke RSJ, dan ada yang bilang dia dikurung di rumah. Entahlah, tidak ada yang tahu informasi pastinya. Pihak sekolah pun menutup mulut soal kasus ini. Oke, jadi itulah cerita horor yang dialami secara nyata oleh narasumber. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran agar tidak mengambil hal apapun dan dalam bentuk apapun yang bukan milik kita dimanapun kita berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.